Di antara tokoh terbesar dalam sejarah ilmu pengetahuan, satu nama selalu berdiri paling terang, Ibnu Sina, seorang ilmuwan yang melampaui batas-batas zamannya. Melalui dokumenter ini, kita akan menelusuri perjalanan hidupnya, metode belajarnya, hingga warisan pemikirannya yang tak lekang waktu. Ibnu Sina lahir pada tahun 980 di Afshanah, dekat kota Bukhara. Sejak usia sangat muda, rasa ingin tahunya sudah terlihat. Ayahnya sering mengundang para ilmuwan ke rumah, dan kecil Ibnu Sina selalu duduk memperhatikan. "Anakku, jika kau penasaran, tanyakan saja. Ilmu tidak datang pada mereka yang diam." "Ayah, bagaimana cahaya bisa menembus kaca, tapi tidak kayu?" Pertanyaan yang dalam untuk anak seusiamu. Teruslah bertanya, Ibnu Sina. Itulah awal ilmu. Pada usia 10 tahun, ia telah menghafal Al-Quran. Menjelang 16 tahun, ia telah menguasai logika, fisika, matematika, dan dasar-dasar kedokteran. Ibnu Sina tumbuh sebagai pembelajar yang tak kenal lelah. Ia membaca kitab-kitab besar sambil membuat catatan dan rangkuman versi dirinya sendiri. Ibnu Sina remaja, "Jika satu masalah sulit kupahami, maka aku ulangi sampai aku menemukan kunci logikanya." Ia memiliki satu kebiasaan unik. Ketika kebuntuan datang, ia berhenti, berwudu, dan berdoa memohon kemudahan memahami ilmu. Pada usia 18 tahun, ia telah menjadi tabib muda yang terkenal. Pendekatannya berbeda. Ia tidak hanya menghafal teori, tetapi mengamati dan membandingkan kasus dengan teliti. "Pasien, wahai dokter muda, bagaimana kau bisa mengetahui penyakitku hanya dari denyut nadi?" Ibnu Sina, tubuh berbicara dengan caranya sendiri. Kita hanya perlu mendengarkan. Ibnu Sina, atau Avicenna, adalah seorang polimatik Persia yang lahir pada tahun 980 M. Pada usia 10 tahun, ia telah menguasai Al-Quran dan logika Aristoteles, dan menjadi dokter berlisensi pada usia 16. Ia tidak puas hanya menjadi pembelajar, melainkan ingin mengembangkan ilmu pengetahuan. Ibnu Sina menggunakan 4 metode utama yang mendahului metode ilmiah modern. Pertama, observasi langsung terhadap fenomena alam dan gejala pasien. Ia merekam lebih dari 700 resep obat berdasarkan pengamatan klinis yang cermat. Kedua, eksperimen, terutama pada obat-obatan dan tanaman herbal. Ini termasuk uji coba distilasi alkohol untuk pengawetan obat dan identifikasi 760 obat dalam karyanya. Ketiga, analisis rasional, memadukan logika Aristoteles dengan pengalaman empiris untuk menguji hipotesis. Ini adalah pendekatan yang sangat sistematis. Keempat, sintesis teori, menggabungkan ide ilmuwan dari berbagai peradaban seperti Yunani, Persia, India, dan Arab. Ini menunjukkan keterbukaan pikirannya. Ibnu Sina pernah berkata, ilmu harus diuji. Jika teori tidak sesuai dengan kenyataan, maka kita harus memperbaikinya. Sebuah prinsip yang relevan hingga kini. Dari metode inilah lahir karya-karya besar seperti Al-Hanun fi Al-Tib atau The Canon of Medicine, sebuah buku kedokteran yang menjadi acuan dunia selama lebih dari 6 abad. Karya Ibnu Sina akhirnya diterjemahkan ke bahasa Latin dan menyebar ke seluruh Eropa. Nama Ibnu Sina berubah menjadi Avicenna, dan pemikirannya mewarnai universitas-universitas besar di Barat. Seorang ilmuwan Eropa di abad pertengahan, dengan jubah akademis, memegang buku tebal bertuliskan Canon of Medicine. Ia berbicara dengan penuh kekaguman. Dari anatomi, farmasi, diagnosis, hingga etika kedokteran, semuanya disentuh oleh pemikiran Ibnu Sina. Ia menjadi jembatan antara ilmu kuno dan sains modern, membentuk dasar kedokteran yang kita kenal sekarang. Ibnu Sina, dikenal di Barat sebagai Avicenna, adalah seorang polimat Persia yang kehidupannya membentuk filsafat, kedokteran, dan sains. Lahir pada tahun 980 M di Afshanah, dekat Bukhara, ia menunjukkan bakat luar biasa sejak usia muda, menghafal Al-Quran pada usia 10 tahun. Pada usia 16, ia sudah menjadi dokter yang merawat Sultan Bukhara, Nuh ibn Mansur, sebuah pencapaian yang luar biasa untuk usianya. Karya agungnya, Al-Hanun fi Al-Tib, atau The Canon of Medicine, adalah ensiklopedia 5 jilid yang menyatukan pengetahuan medis Yunani, Persia, dan India. Kitab ini menjadi teks medis standar di Eropa dan dunia Islam hingga abad ke-17, diterjemahkan ke dalam bahasa Latin pada tahun 1170 M. Karya penting lainnya, Kitab Al-Shifa, atau The Book of Healing,
adalah ensiklopedia filosofis 20 jilid yang mendamaikan logika Aristoteles dengan teologi Islam. Ibnu Sina bukan sekadar ilmuwan. Ia adalah simbol keberanian berpikir, menyatukan agama, filsafat, dan sains menjadi satu harmoni yang indah. Ia pernah berkata, "Carilah ilmu, meski jalan itu sulit. Karena ilmu adalah cahaya, dan tidak ada cahaya yang sia-sia." Hingga hari ini, namanya tetap dikenang sebagai salah satu pemikir paling berpengaruh dalam sejarah manusia. Dari desa kecil di Asia Tengah, ia mengubah wajah kedokteran dan membangunkan dunia pada pentingnya akal dan observasi. Inilah jejak seorang polimat, seorang penjelajah pengetahuan, Ibnu Sina. Warisan intelektualnya terus hidup dalam setiap detak ilmu pengetahuan hingga kini.